Ya, ini dia T Plus. Dan ini T-Min. Dan yang ini jagoannya Crimson Line. Iguana warnanya udah kayak stabilo. Luar biasa. Halo sahabat, ketemu lagi di Logia Game Channel. Pada sore hari ini saya nih dikelilingi sama iguana-iguana keren. Tepatnya saya lagi di Subang bersama dengan Brother Hendra dari 33 Reptile Farm, si peternak satu. Apa kabar? Si peternak satu. Brother sehat? Baik, sehat. Iya. Jadi inilah luar biasa nih. Saya tadi udah keliling-keliling, sahabat keliling-keliling terus ngeliat ke belakang dan ada beberapa warnanya sama. Buat orang yang awam mungkin sama tapi sebenarnya beda banget. Kayak ini nih. Ini di sini jagoannya ini ya? Iya, itu Red Albino Crimson Line. Red Albino Crimson Line. Tadi sempat saya tunjukin yang Red Albino T Plus ada, dan ini juga bagus nih, Red Albino T-Min. Jadi mungkin kalau saya tunjukinnya cuma ini doang akan susah atau ini doang. Nah, ini kan udah lihat ya perbandingannya. Kelihatan nggak gradasi warnanya? Nah, ini kan apa ini istilahnya orange ya? Orange. Jadi dia lebih ke orange walaupun nggak ada merahnya. Orange-nya nyala kalau yang grade bagus itu untuk Red Albino. Tapi kalau untuk si Crimson Line itu orange-nya lebih ke merah-merahan. Ini juga tuh kelihatan kayak ada warna-warna mulut-mulutnya semuanya. Jadi ini termasuk satu dari T-Min ya, ini sama-sama T-Min ya? Iya, kita lebih fokus beternak di iguana-iguana albino yang T-Min. Cuman akhirnya terpisah lagi menjadi Crimson. Nah, oke, nanti kita ngebahas tentang Crimson lebih lanjut. Ini saya cuma mau bandingin aja antara warna orange-nya seperti apa. Ya, brother. Jadi Crimson ini sebenarnya datangnya dari mana sih? Apa sama apa gitu? Jadi kalau untuk Crimson iguana itu, basicnya dasarnya itu dari Amerika, Dari Amerika. Ada breeder di sana namanya Tom Crutchfield. Nah, dia adalah pencetak Crimson pertama. Itu dari apa? Maksudnya memang dari albino yang T-Min dikawinin sama apa, atau datanya nggak dikasih tahu sama mereka gitu? Sejarah-sejarahnya gitu? Kayak kalau untuk dasarnya dari mana, kayaknya rahasianya, bumbunya dia nggak kasih tahu. Cuman yang pasti kalau kita kawinin si Crimson Line ini sama Red Albino biasa aja, anaknya udah pasti ada perbedaan. Oh, ada lebih grade orange, merahnya lebih tebal gitu? Ya, jadi ada warna orange-nya itu lebih ke merah-merahan seperti ini. Cuman yang kalau saya tangkep ya, secara logik saya ya, yang pasti itu kalau kita main breeding sesuatu hewan dan kita pilih selective breed, artinya yang bagus kawinkan selalu dengan yang bagus, yang bagus kawinkan lagi F1-nya terus dengan yang bagus, maka nanti suatu saat akan menciptakan anaknya yang stabil, bahwa bisa keluarnya seperti itu aja rata-rata. Jadi dari selective breed, Iya, jadi di selective breed baru dia sebutin ini namanya Crimson gitu ya. Dan terus ini barangnya masih jarang banget. Saya pernah lihat di Instagram ada satu orang Amerika taruh tuh, dia bilang The Dragon atau apa gitu, Crimson kan. Terus akhirnya saya bisa lihat langsung. Dan memang bener, ini orange-nya memang pekat sekali. Ya bisa dibilang kayak merah lah udahlah gitu loh. Terus karakternya seperti karakter yang T-Min ya. Tapi dia kayaknya matanya lebih lihat daripada T-Min yang albino green itu. Iya, dia lebih lihat Jadi karena dia banyak sekali pigmen warna merahnya, sehingga matanya yang albino pun harusnya kan terang banget pink gitu. Karena warna merahnya banyak, jadi bikin sedikit gelap daripada albino green albino biasanya. Nah, hasilnya dia bisa lebih sedikit melihat daripada si green albino biasa. Nah, terus harga nih, kan pasti pada pengen tahu kan udah langsung harganya berapa sih? Nah, karena memang barangnya masih jarang, biasanya harganya pasti cenderung lebih tinggi. Jadi memang taruhlah ini harganya, ini masih impor gak? Ini impor? Ini tuh saya impor. Iya, ini kan berarti netes di luar, terus ini udah netes di dalam ya? Atau masih di luar, terus satu lagi udah tetesan lokal kan? Tetesan lokal. Range harganya berapa? Mulai dari mana? Ini atau yang ini? Kalau ini sih... Karena ini kan nggak dijual. Iya, nggak dijual. Jadi kita nggak sebutin harganya. Iya. Oke, kalau ini? Kalau ini sih biasanya segede gini saya jual di angka 25 juta. 25 juta. Oh, ini lagi mau ganti kulit ya. Jadi kesannya warnanya rada kusem, tapi lagi mau ganti kulit. Nah, dia ini di 25 jutaan. Terus kalau yang bayinya? Bayi. Jadi yang bayi yang kita ada itu, yang kita beli sendiri itu hasil kawinan dari Crimson Line dengan Red Albino. Nah, dari hasil itu ada beberapa ekor yang warnanya dari kecil aja ada corak warna merahnya si Crimson Line. Udah kelihatan jagoan lah, itu grade A-nya lah ya. Nah, kalau misalkan mau first pick, saya buka harga di 20 juta 20 juta. Tapi kalau udah ada yang first pick dan grade A-nya diambil lagi, harganya di 15 juta. Jadi yang pilihan kedua di grade A lah. Grade A.
Kalau yang paling murahnya? Yang paling murah. Yang pokoknya udah grade 3 paling rendah gitu. Kalau misalkan yang paling murah, saya buka di harga 10 juta. Karena 10 dia juta. walaupun warnanya belum nggak seperti kakak-kakaknya, tapi dia bawa darah si Crimson lain. Jadi kalau dikawin lagi, hasil anakannya itu bisa minimal mendekati warna si bapaknya. Terus masalah morphnya, berubahnya, itu nanti mereka akan banyak hijaunya dulu atau nanti jadi terus garis-garisnya atau apa, atau kan pasti berubah kan, nggak langsung begini. Ini kan sekarang kita lihat udah jadinya nih, bagus begini. Sebelumnya dia warnanya kayak apa? Ada hijaunya perutnya atau apa? Jadi ini kita sambil pegang aja iguana Iya, ya. Waktu saya beli sedikit lebih kecil, ini di bawah perutnya itu ada warna kuning-kuning seperti green albino, tapi bedanya dia lebih sedikit ke warna ada kehijau-hijauannya. Dulu itu waktu pertama saya beli dia hijaunya masih di atas. Nah, seiring berjalannya waktu dia akan semakin turun-turun. Jadi dari ada garis-garis warna merah waktu baby, dia semakin melebar merahnya. Ketemu akhirnya. Nah, akhirnya ketemu lama-lama bawahnya itu belly-nya biasanya seumuran setahun lebih lah ya, belly-nya itu udah mulai merah semua. Ini betina-betina. Ini betina. Yang pasti bisa lihat sendiri mungkin saya ada posting di video-video sebelumnya ya. Warnanya bukan editan kan Iya. Dialog bener kan? Saya datang ke sini memang sebenarnya pengen membuktikan bahwa pas lihat di videonya kan warnanya pedes banget kan itu. Wah, Coba filter gitu kan bisa filter, bisa dimainin saturasinya atau apa kan gitu kalau dalam video. Jadi nggak diedit secara utuh. Cuman dinaikin sedikit aja warna orange kan langsung berubah orange semua kan. Tapi saya lihat warna orangnya masih normal. Biasanya kan warna orangnya ikut keangkat kalau misalnya diedit. Tapi pas saya datang memang luar biasa sih, ini memang orange banget. Orange-nya udah merah sih. Dan tadi udah sempet dibandingin kan. Dibandingin sama yang red albino dan lainnya, yang satu lagi red albino T+ juga ini lebih merah. Yaitu sebabnya dibilang crimson seperti itu, dan memang harganya pun menurut saya jadi jauh lebih tinggi ya. Sekarang harga yang segini ya. Kalau yang Timin red berapa? Timin red mungkin masih di kisaran sekitar 5 sampai 7 juta. Iya, 5 sampai 7 jutaan ya kira-kira. Dan ini kan harganya di atasnya kan gitu. Ya. Terus ada yang baru-baru netes juga ya? Ada. Nanti kita bisa lihat juga ya kayak apa, dan proses penetasannya sama lah ya sama iguana-iguana lain ya. Normal-normal aja. Jadi murni si Crimson Line ini bukan karena efek makanan atau efek kayak tadi permainan suhu, enggak. Makanannya sama, kita kasih caisim, labu parang, sama kangkung. Cuman kita di sini jarang banget kasih toge. Kita kasih sayur-sayuran aja. Jadi, kenapa? Karena ada saran kalau toge mungkin kembung atau apa? kalau saya pribadi sih dulu pernah sempat pakai toge. Cuman biasanya kalau pakai toge itu mereka malah jadi mutasi warnanya. Jadi kayak kepalanya ada putih-putihnya atau apa. Kalau untuk green iguana dulu, saya dulu pernah punya green iguana ternak. Kalau kasih banyak toge, warna badannya itu lebih, si mutasi coklatnya lebih banyak. Tapi kalau kita kasih dia banyak tumbuh-tumbuhan yang warna hijau, nah dia itu warnanya biasanya hijaunya cerah banget. Makanya karena kebiasaan itu kita di sini jarang banget kasih toge. Oh, pantesan iguana saya itu banyak warna hijaunya karena kita makannya toge terus kan. Jadi kalau misalnya memang mau di upgrading pakai makanan ya hanya meningkatkan mungkin berapa persen lah, 3 atau 5% lah paling ya. Tapi basically the whole-nya memang karena memang keturunan darahnya memang bagus seperti ini. Iya, betul itu. Karena kalau kita 33 Reptile Farm untuk breeding hewan kesayangan kita nggak pernah main-main. Dan kita punya paham bahwa gen tidak pernah bohong. Jadi kalau kita beli gen yang bagus, anak-anaknya itu minimal tidak akan jauh dari orang tuanya. Ataupun kita dapat anak-anakannya yang gennya tidak mirip atau misalnya low grade, tapi kalau kita kawinkan lagi si low grade itu dengan low grade, pasti ada beberapa persen anakannya itu seperti kakeknya itu. Makanya gen tidak pernah berbohong. Ya, ini sahabat sebagian daripada anak-anak ya. Mungkin mau di keep kali atau apa, tapi ini yang dipasarkan lah. Ini kalau first pick, jadi kalau saya ambil ini harga pertama adalah 25 juta. 20 juta. Oh, 20 tapi kalau juta. mau 25 juga nggak lebih apa-apa bagus sih. juga ya. Lebih bagus ya dilebihin lagi kalau bisa ya. Bisa dapat 2 nggak? Jadi kalau first pick itu terserah pilihan warna yang kita sukai kan. Gitu. Karena kalau orang yang suka, saya suka yang kuning semua ya silahkan aja. Cuman karena kita bicara crimson, itu adalah bicara yang warnanya paling merah, ya ini nih. Ini paling merah. Dan yang setelah itu berarti yang lainnya bicara grade ya. Ada yang grade A, menurut saya mungkin ini ya grade A. Ini grade A ini. Soalnya bukannya disimpan, nggak banyak. Kita tuh ngasihin grade A itu nggak banyak, ini cuma ada 3 ekor ya. Nah, nanti semakin beriring jalannya waktu, si merahnya ini semakin menyebar. Kenapa saya bisa bilang grade A? Dari sini aja udah kelihatan ya, warnanya itu bukan seperti green iguana ya, kuning. Dia lebih ke ada kehijau-hijauannya dikit, kayak lumut gitu kan. Nah, patokannya dari situ aja. Kayak ini nih, dari lehernya itu kan kuningnya beda
Iya. hijau-hijauan. Nah biasanya kalau saya lihat dari yang sebelum-sebelumnya yang kecil-kecil sampai besar, itu si perut yang sisa warna kuningnya itu warnanya kehijau-hijauan Nanti dia berubah jadi warna merah kalau untuk red albino timin crimson ya ya. Segede cicak jumbo harganya 20 juta. Tapi itu tadi, kalau kita uangnya ada, bukan hasil nyolong, hasil uang sah aja kan, jangan memaksakan diri kan. Iya. Tapi kalau misalnya uang belum cukup ya nggak apa-apa. Di sini juga menyediakan juga iguana green yang biasa kan. Iya. Jadi itu harganya berapa sih? Ya taruhlah di bawah 1 juta lah ya. Di bawah 1 juta. Artinya piara binatang itu mahal murah itu kembali ke kita masing-masing. Jangan mentang-mentang ada orang beli harga 20 juta terus kita memaksakan diri sampai jual motor, jual apa, maksa minta sama orang tuanya, itu nggak fair. Kita cintai aja binatang yang kita mampu dan kita cintai juga menyenangkan kok. Iya. Jadi maksud saya kembali lagi bahwa ya kalau kan ini mungkin ada teman-teman yang pada pengen beli, wah tapi uangnya belum ada gitu. Ya nggak apa-apa, kita nonton videonya dulu, suatu saat nanti kalau tercapai. Tapi sekarang punyanya yang green ya nggak apa-apa, nikmatin aja. Itu juga sama kok miaranya ya kan? Sama. Makannya juga kangkung juga, cesim juga. Berarti buat teman-teman kalau misalnya memang mau datang lihat-lihat boleh nggak sih? Gitu loh. Boleh. Langsung DM kita. Bisa DM kemana? Di IG kita itu 33 Reptile Farm. Nah, di sini nih ya. Iya. Nih, bisa langsung DM ke sini. Terus kalau misalnya mau lihat di sini juga kan bukan cuma sekedar crimson juga. Iya. Ada di video satunya lagi tuh ada yang membahas secara umum lah isinya apa aja. Jadi buat teman-teman yang mau belanja untuk iguana crimson line bisa langsung ke Instagramnya 33 Reptile Farm. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kira-kira kata-kata mutiara, petuah atau apa gitu? Nah, kalau teman-teman area domisili di Subang atau di Indramayu atau di Cikampek sekitar sini butuh peralatan reptil juga, kita sekarang 33 Reptile Farm udah buka Tokopedia kita di 33 Reptile Farm. Itu kita jual berbagai macam peralatan dan makanan-makanan kebutuhan reptil kita semua. Oke, kalau gitu. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Salam.